setiap tanah hati kami Tuhan terus melekat dengan surga, sehingga Tuhan setiap kami pagi hari ini Tuhan menangkap, menerima, mengecap seluruh berkat yang menjadi bagian kami. Tidak ada yang tercecer, seluruhnya bagian kami terima dengan utuh dan sempurna. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, menguasai hati pikiran kami. Nyatakan Tuhan isi hati di tengah-tengah kami. Hamba-Mu Tuhan adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai Tuhan pikiran, belut hati hamba-Mu untuk Engkau layak tahirkan pengudusan dengan darah-Mu Yesus, sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan di tengah-tengah kami Tuhan, mengubahkan, memerdekakan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan segala berbagai Tuhan pergumulan. Kami keluar pulang dari tempat ini membawa kemenangan, kelepasan, karena Engkau Tuhan Allah ada di depan kami. Engkau Tuhan Allah yang berperang menggantikan kami. Bagian kami persembahkan. Ini hidup kami Tuhan, ini tubuh kami Tuhan, kami persembahkan sebagai korban yang hidup, yang berkenan di depan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat langit di atas kami terbuka, sehingga isi surga itu dicurahkan pagi ini buat setiap kami yang siap Tuhan menerima yang ilahi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu jam-jam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pujian, penghormatan, kemuliaan, pengagungan, kejayaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati lebih heran lagi, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Ada sukacita luar biasa. Mari bersama-sama pagi hari ini. Coba tengok kanan kirimu, wajahnya. Wajahnya penuh sukacita. Amin. Tanda-tanda wajah sukacita. Siap, katakan siap. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita buka bersama-sama. Lukas. Senang Mbak Daud, setiap kita harus senang. Janji teguran harus kita senangi, jangan cuma enaknya saja. Amin. Lukas 19 satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Saudara, yang namanya mau melayani Tuhan itu ada saja, katakan ada saja. Ada saja rintangan seperti saya mau berangkat ke sini, boleh kacamata tidak ada. Tetapi puji Tuhan mesti sambil duduk ya. Kacamata yang lama Tuhan berarti bisa saya pakai. Amin. Kita buka sebentar Lukas 19 satu ayat saja. Kita akan baca ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Amin. Saya tunggu sampai setiap kita bisa menemukan, sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema yaitu diselamatkan untuk menyelamatkan. Amin. Jadi ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk diteruskan, untuk dilanjutkan, sehingga melalui keselamatan yang sudah kita terima, kita tularkan, kita alihkan kepada orang yang sampai saat ini masih berada di dalam kegelapan. Amin. Tujuan Tuhan Yesus ke dunia bukan mencari orang yang suci, bukan mencari orang yang kudus, yang tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Ya, tujuan Tuhan Yesus, misi Tuhan Yesus jelas. Katakan jelas. Jelas dan gamblang. Apa misi Tuhan Yesus? Intisari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, yaitu menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang
yakinlah. Jadi ketika ada orang berkata, ketika melihat pelayanan saudara dan saya berkata, bisa, aku tahu siapa, memangnya dia tidak pernah buat salah, memangnya dia tidak pernah buat salah. Justru saudara dan saya yang penuh kesalahan, penuh beresan itu, mau katakan mau dibereskan, mau terus diluruskan. Ya. Jadi happy saja ketika orang berkata ini dan itu banyak dosa dan segalanya sok rohani. Saya santai saja. Ya, memang kita harus rohani, jangan rohana. Amin. Kita harus rohani, jangan rohana. Jadi jelas, katakan jelas dan gamblang misi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Maka mari Bapak Ibu Saudara dengan kasih Tuhan, setiap kita bergerak, maju, melangkah. Tuhan, aku ikut Engkau Tuhan, makin lama kok makin suami. Minta kepada Tuhan, Tuhan sediakan yang namanya Roh Kudus itu. Minta saya sendiri setiap pagi, minta Tuhan kobarkan, nyalakan kembali Tuhan api Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita. Bapak itu bukan cuma kesengsaraan aja yang seringkali membawa anak-anak Tuhan itu mundur, tetapi justru saat-saat dalam kenyamanan, dalam yang namanya semuanya mewah, semuanya tersedia, itu adalah paling rapat. Ya. Saya mengalami teman tim itu ya, yang tadinya semangat melayani Tuhan, ketika terjadi gesekan itu mulai apa? Ketika saya berdoa, saya berusaha, Tuhan tolong Tuhan anakmu ini Tuhan, karena Tuhan perlihatkan pada saya jam 3 seperti biasa saya dengan Pak Heru bergandeng tangan. Di situ saya seperti melihat layar, Tuhan setelkan layar manca, saya melihat teman ibu yang mundur ini kok memakai motor Vespa butut elek, pokoknya tidak layak dipakai, bahkan tempat duduknya itu tidak ada busanya. Nah orang ini pakai motor itu, saya kaget Tuhan, karena apa yang saya lihat itu berbeda jauh dengan apa yang kenyataan fakta di dunia. Di dunia hidupnya mewah, berkelimpahan, tetapi ketika mengejar melangkah, ayo melayani, ada saja apa saja. Kenapa Tuhan perlihatkan seperti itu? Bukan untuk dicela, bukan untuk menjadi omongan. Berarti Tuhan taruh beban untuk saya doakan, Tuhan belas kasih-Mu Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan, kobarkan kembali supaya Tuhan dari sini saudara menangkap yang kelihatannya secara fisik itu kaya raya mewah, tapi di hadapan Tuhan apa? Miskin. Karena tidak mau menyangka keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu dinikmati sendiri. Makanya saya dari awal saya katakan bukan kesengsaraan saja yang banyak membuat orang terus meleset jauh dari Tuhan, tetapi justru saat-saat yang rawan ketika segala kelimpahan itu Tuhan kerjakan pada kita harus hati-hati, kita harus menyadari semua yang ada pada kita milik Tuhan. Kita sebagai pemilik, bukan pemilik. Setiap pagi saya serukan sama suami Tuhan, berikan kepada hamba-Mu, kepada suami Tuhan, kami ini Tuhan sebagai bendahara-bendahara-Mu Tuhan, kami bukan pemilik. Tutup bungkus Tuhan lumbung-Mu, perbendaharaan-Mu dengan darah-Mu Yesus, sehingga tidak ada kebocoran. Ya, tidak ada kebocoran itu seringkali dalam Bapak Ibu amarah saya berkali-kali. Pengalaman Tuhan, ini yang tadinya rame Tuhan, toko yang tadinya rame Tuhan sempatkan, Tuhan izinkan sempat beberapa hampir seminggu tidak ada. Ini kenapa Tuhan buat apakah akan dosa-dosa Tuhan berkata, jangan emosi, jangan gedubel ketika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Saya merasa saya kan sudah buat ini Tuhan, orang itu kok kebangetan itu. Semua yang terjadi itu seizin, sepengetahuan, dan itu ampuni Tuhan. Saya ngomong sama suami, sepakat, nggak perlu lama-lama nih kita sudah melakukan bagian itu. Hari itu juga malamnya kami melakukan pemberesan pagi. Tuhan kirim berjubel lagi mungkin. Yang namanya toko material di tempat yang kanan ada. Jadi ada tempat itu membuat perbedaan, ada gosyen. Itu Tuhan. Itu yang membuat saya itu semakin melekat, semakin cinta kepada Tuhan, bukan karena berkat, tetapi pengalaman. Makanya
Bapak Ibu, jangan yang namanya di Anda itu marah, tetapi setiap hal yang tidak enak itu seperti yang saya lakukan Tuhan, dari kejadian ini apa pelajaran apa Tuhan yang harus aku tangkap. Amin. Sekali kembali lagi ke firman, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya supaya melalui keselamatan yang sudah kita terima, kita tularkan kepada orang-orang yang jangan nyaman. Yang penting aku kan sudah lewat gereja toh Bu, aku ndak naik toh Bu, aku ndak berbuat dosa toh Bu, ndak. Jangan nyaman. Tetapi setiap keselamatan yang engkau dan saya terima harus kita kerjakan, kita tularkan kepada orang-orang yang di sekeliling kita, di lingkungan, di tempat pekerjaan ya dimanapun keberadaan kita. Minta Roh Kudus supaya perkataan kita perkataan yang membuat orang bertobat. Amin. Intinya ya, Tuhan datang tadi untuk apa Bapak Ibu? Tidak mencari orang benar, tidak mencari orang kudus, tidak mencari orang yang tidak berbuat dosa sama sekali, tetapi justru kedatangan Tuhan Yesus, misi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Haleluya. Mari melangkah menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, tetangga, mungkin itu keluarga atau siapapun yang ada di Tuhan tempatkan yang ada di dekat kita, ada bagian yang Tuhan titipkan pada saudara dan saya untuk juga menularkan keselamatan yang sudah kita terima. Mari Bapak Ibu pergunakan waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk melangkah, bergerak, melayani Tuhan. Jangan berkata nanti Bu, ini aku wis gak perlu uang, saat ini aku perlu duit, nanti saja pelayanan. Kapan melayani? Sekarang, katakan sekarang. Sekarang, katakan sekarang. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan, melayani lebih
yang terbaik kepadaku. Aku tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain aku melangkah melayani Engkau. Aku bersyukur Tuhan, Kau beri kepercayaan pelayanan bukan beban. Haleluya. Pelayanan suatu kehormatan karena Tuhan memberi kesempatan kepada saudara. Siapakah saudara dan saya ini sehingga dilayakkan untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi yang pertama, misi Yesus jelas, gamblang. Ia datang dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita buka sebentar 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita buka sebentar 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Terus apa? Dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tidak luput dari yang namanya pelanggaran dosa, tetapi Tuhan itu ajaib. Setiap pelanggaran dosa kita Tuhan hapuskan, Tuhan putihkan. Ketika engkau dan saya mengakui segala kesalahan, segala dosa yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Seringkali kan anak-anak Tuhan, enggak mau bikin pengakuan, enggak mau bikin pemberesan, ya. Tetapi barusan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di sini menjelaskan setiap kita, ketika kita mengaku, katakan mengaku dosa, maka Tuhan yang adalah adil dan setia, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Kita sembunyikan, kita umpetkan rapat-rapat pun Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan tahu. Daripada kita umpetkan, tidak ada pemberesan dan itu menyumbat berkat-berkat, lebih baik kita bereskan. Ya, kita bereskan. Makanya setiap pagi itu saya minta, ya, saya sepakat sama suami, Tuhan beri kami kepekaan Tuhan akan dosa-dosa sekecil apapun, sehingga setiap hari kami melakukan pertobatan. Amin. Setiap hari kita bisa serukan, beri aku kepekaan Tuhan akan dosa-dosa. Saya sepakat sama suami. Kalau apa? Karena kami tahu yang namanya si jelek itu, iblis itu muter kerjanya siang malam apa Bapak Ibu Saudara? Mengaum, katakan mengaum, mencari mangsa, golai pintu biaya supaya bisa masuk ke pintu orang ini, merusakkan pikiran dan sebagainya. Tuhan bukakan lewat apa? Amarah, emosi, ya. Jadi makanya angsa mengalahkan yang dijaga apa Bapak Ibu? Karena dari hati ini terpancar apa? Sumber, katakan sumber. Sumber berkat kita akan kembali terbuka, terpancar ketika hati kita terjaga dengan baik. Jangan simpan yang namanya amarah, jangan simpan yang namanya pahit hati, jangan simpan yang namanya dendam. Haleluya. Setiap kita pagi demi pagi melakukan pemberesan. Amin. Amin. Jangan seperti luar sana setahun sekali melakukan pemberesan dosa, tetapi setiap kita mau diberkati setiap hari. Nah, makanya kalau mau diberkati setiap hari, kita setiap hari juga melakukan pemberesan, ya. Sebesar, ya jangan berkata, dosaku kecil di hadapan Tuhan, dosa kecil, dosa besar sama saja. Seperti Pak San kemarin di grup mengatakan, ya, hidup itu sesaat, maka belajarlah untuk apa? Saya tuh Pak San kan setia banget ya, kirim kopi malam, kopi pagi mantap. Saudara menikmati kopi yang dikirim Pak San? Orang saya karena HP saya itu canggih, naik kebanyakan sudah tidak mau jarang kopi tak baca, ya wis tak hapus. Makanya saya tadi pesan sama Mas Ali, tolong Mas Ali jangan semua direkam yang bagian itu karena HP-nya canggih. Haleluya. Ya,
Saya beri dorongan semangat kepada saudara. Apa yang di-share di grup itu bermanfaat, karena bermanfaat untuk membuat kita jadi banyak belajar. Ada kopi susu, ada kopi malam. Tapi saya lihat kurang sedikit yang respon. Tapi saya percaya semua di sini wajah-wajah yang antusias, semangat, amin. Semua menikmati kopi susu, kopi malam, kopi pagi, amin. Haleluya, itu sangat bermanfaat buat setiap kita. Pasal berkata hidup ini cuma sesaat. Pergunakan, belajarlah untuk apa? Apa yang membaca kopi mesti hidup ini cuma sesaat. Belajarlah menghargai, jangan menyakiti. Belajar menghargai, jangan menyakiti. Bu Teguh, Bu Yuni tenan apa? Kenapa Bu Teguh? Ya jadi belajar untuk jangan menyakiti, amin. Bagian yang kedua, saya yang pertama ini satu lagi. Kita buka sebentar Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhanlah pemilik hidupku, saudara dan saya hanya menjalani rencana Tuhan. Tuhanlah skenario yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Mau dalam keadaan lembah air mata, dalam keadaan sukacita, Tuhanlah skenario di dalam kehidupan kita. Amin. Minta orang itu, aku mau jalan tol terus Tuhan, tidak bisa, bahaya. Jadi kadang-kadang harus melalui yang namanya kerikil-kerikil tajam. Amin. Kerikil-kerikil tajam. Suatu saat saya itu dipertemukan dengan jemaat ya saudara, minta didoakan, dan saya itu Tuhan, ini kok setiap hari konselingnya kucing, konselingnya anjing, ya Tuhan. Nah aku tuh mau nolak ya bagaimana ya Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan kasih kejadian, suatu kejadian. Nah, terus bagaimana Bu? Nananya kucing kok beranak terus. Oh Tuhan kasih hikmah Bu. Oh iya, nanti gimana? Ketika kucing saya lagi beranak, lagi ngeten Bu, ditampani sama kucing itu dimakan. Ya ampun. Katanya saudara sayang kucing. Nah apa enggak masalah nih, saya bayangkan itu habis konsul sama orang ini saya 2 hari tak tuh enakan. Bayangkan orang lagi ngeten terus ditampani gitu. Habis itu melalui kejadian ini saya kasih saran, apakah ibu tidak merasa bersalah? Itu kan ada nyawa toh. Orang ibunya mengandung, kucing itu mengandung, ketika melahirkan lagi ngeten kok lagi ditampani. Saya 2 hari, ya ampun. Tuhan, Tuhan yang itu Tuhan orang ini minta Tuhan ketika saya kasih saran. Makanya ketika saya berdoa waktu berlihat yang ada jalan itu berbatu-batu. Ini maksudnya Pak hatinya membatu tidak bisa dikasih, nah tak kasih saran akan malah marah, emosi saudara. Dari situ satu pelajaran saya petik, oh cara Tuhan untuk orang yang stop tidak konseling aku dengan kucing dan sebagainya. Saya dimarah-marahi saudara. Memang saya budaknya kucing, saya budaknya anjing. Ya wes malah tak tambah diwai ini memang jalan Tuhan untuk kamu menyetop aku, untuk di stop, untuk tidak konseling lagi. Nah, jadi saudara, dari kejadian yang saya hadapi itu ada maksud Tuhan, katakan ada maksud. Kejadian yang tidak enak pun jangan sakit hati. Nah, dulu kan saya bilang dasar tak tahu diri dan sebagainya, tetapi semakin kesini saya belajar Tuhan setiap kejadian ada maksud. Tuhan satu pelajaran yang harus aku petik. Amin. Tadi dikatakan Tuhanlah pemilik
Hidupku kita hanya menjalani rencananya dan skenario-nya siapa? Tuhan. Skenario-nya siapa? Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan mau melalui kehidupan saudara dan saya menggenapi, katakan menggenapi rencana Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Seperti siang kemarin Tuhan izinkan saya itu menghadapi yang namanya ini sudah mentok, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak sanggup. Di situ saya berkatakan pada suami, justru saat kamu tidak sanggup, kita belajar untuk bermegah di dalam kelemahan kita. Kita mari belajar untuk bermegah di dalam ketidakberdayaan kita. Haleluya. Saya belajar, Tuhan aku bermegah, Tuhan. Aku lemah, aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Tuhan. Saya ajak suami bergandeng tangan. Justru saat-saat kita tidak mampu, di sini kita beri korban syukur. Tuhan, aku mengucap syukur. Bukan cuma terima kasih, Bapak Ibu. Ada bedanya, ada perbedaan. Kalau kita mengucap terima kasih, terima kasih Budi, berarti saya menerima sesuatu dari Budi. Dan ucapan terima kasih itu cuma di mulut. Tapi Tuhan mau. Kita tidak cuma terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan pertolongan-Mu, tetapi Tuhan mau dari hatimu, dari hatiku mengalir, katakan mengalir. Ucapan syukur. Ada perbedaan kalau terima kasih itu cuma di labi, di mulut, tetapi ucapan syukur itu mengalir dari mana? Dari hati. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Melalui kesesakan, melalui himpitan, melalui air mata, melalui di dalam kebuntuan jalan, di dalam ketidakberdayaan, di situ Tuhan mau menyatakan pembelaannya, di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Di dalam ketidakberdayaan kita, ketika engkau dan saya mempersembahkan, aku bersyukur Tuhan buat pergumulan yang kau izinkan terjadi. Ada tangan-Mu Tuhan, ada tangan-Mu yang merekayasa di dalam ketidakmampuan kami menjadi mujizat. Ada tangan-Mu Tuhan yang sedang merekayasa kesembuhan, mujizat terjadi di dalam kehidupan engkau dan saya. Karena Tuhan itu adalah pembuat, katakan Tuhan pembuat mujizat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
komen ya, karena setiap kan saya pelayanan itu kan selalu membawa lagu-lagu. Di situ dikatakan tidak boleh, pihak itu dibilang tidak boleh, Tuhan kasih iman. Tulis saja ibadah raya, jangan kamu pakai nama contohnya Friska atau orang, tulis saja ibadah raya di gereja mana. Setelah saya coba itu, pihak YouTube mengizinkan. Jadi kan lagu-lagu itu ada penciptanya, ada itu saya tidak boleh. Saya bersyukur tuntunan demi tuntunan itu Tuhan berikan kepada kita. Aku tahu Tuhan tujuanku, Tuhan aku melayani, aku tidak kepingin yang lain-lain. Tujuan aku melayani untuk menyelesaikan setiap tugas yang aku percayakan. Amin. Kita ada tugas, ada tugas. Ada tugas, ada tugas. Ada tugas. Engkau dan saya sudah diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadi yang pertama misi Tuhan Yesus gamblang, jelas. Ia datang untuk menyelamatkan orang dari dosa. Yang kedua, ya, misi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi saluran, katakan menjadi saluran. Menjadi saluran kasih. Amin. Dimanapun keberadaan engkau dan saya, Tuhan mau di dalam kehidupan kita menjadi saluran. Sudah praktek? Sudah praktek? Yang tadinya ngomongnya ngegas, kata ngegas. Ngegas itu seperti apa Bu anak contoh saya? Kau sudah makan apa belum toh? Itu namanya ngegas ya apa? Kata-katanya sama, tetapi berbeda. Kau sudah makan apa? Amin. Dan saya itu bersyukur ya, sampai detik ini di dalam rumah tangga saya itu mengalami yang namanya pacaran itu tidak masa muda saja, tetapi justru masa-masa tua itu. Ya, saya mengalami pacaran terus, menikmati dipupuk, katakan dipupuk. Rumah tangga itu perlu dipupuk, jangan pacaran dulu. Waktu pacaran biar ngomongin sayangku, sekarang ma. Saya itu bersyukur ketika Pak Heri ngomong maksud saya seperti ini. Kita kembali yuk, kita mupuk apa Pak Wi terakhir kali memanggil saya kapan Pak Wi? Oh, memanggil saya sama Bumi terakhir kali kapan Pak Wi? Udah lupa ya apa? Nah, saya diajari, saya belajar, saya praktek apa yang saya sampaikan itu tidak jiplak, tetapi murni dari apa yang saya alami dalam rumah tangga. Ketika mau makan, saya berkata saya sudah makan. Saya jawabnya apa? Sudah saya. Belum sesempat. Tadi jangan seperti harus dipupuk, tambah tua tambah sapi. Haleluya. Harus dipupuk, jangan sampai pasanganku tergiur, katakan tergiur dengan sayang yang di luar sana, sayang. Tiap hari dipanggil sayang, saya nyantar kan? Makanya kita harus praktek, katakan praktek. Kita bubui rumah tangga kita kembali bahwa apa? Seperti sentuh cinta. Setelah itu nggak di WA Pak Heri. Setengah hari saya sudah bingung, saya ada apa ya? Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan saya waktunya makan pasti itu. Saya itu sempat malu karena WA saya sempat dibaca oleh Bu Dini. Wah, Bu Ana luar biasa masih sayang-sayangannya, ya harus dong. Ya, jangan dulu panggilnya sayang sekarang. Dulu kau panggil aku anak sayangku. Namun sekarang aku wis tuwek, kau sentak-sentak aku, berlinang air mataku. Haleluya. Dulu sayang, sekarang sayang, sampai garis finish tetap.
tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, ku percaya. Terus di pupuk yang namanya cinta. Amin. Masuk bagian yang kedua tadi apa? Menjadi saluran kasih. Kita buka sebentar Roma 12 ayat yang ke-14. Roma 12 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Roma 12 ayat yang ke-14. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saat orang menyakiti hatiku, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, aku maunya marah, aku maunya ngelabrak, tetapi beri kemampuan kepada aku Roh Kudus untuk menjadi saluran kasih. Aku mau menjadi pelaku firman, karena firman-Mu berkata, siapa yang mengutuk aku jangan dikutuk tetapi diberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya sudah tahu kebenaran firman dan firman itu tidak engkau lakukan, bahkan ya, itu akan membuat engkau dan saya menjadi ahli Taurat. Wah, aku tahu banyak firman dari Kejadian sampai Wahyu, aku kata berkali-kali, tetapi sudahkah engkau dan saya mempraktekannya? Amin. Maka setiap kali saya membaca, Tuhan, singkapkan firman-Mu Tuhan, bukakan firman-Mu Tuhan, mampukan aku Roh Kudus untuk praktek. Jadi saya sangat-sangat takut saudara untuk menjadi ahli Taurat, tahu banyak firman tetapi tidak melakukannya. Amin. Jaminan, katakan jaminan. Ada jaminan Roh Kudus yang memampukan engkau dan saya ketika dikutuk, ketika disakiti, kita membalas apa? Berkat. Susah enggak? Susah. Sakit enggak? Sakit. Tapi ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Menjadi saluran kasih itu contohnya seperti apa, Bu ya? Tuhan mau engkau dan saya melangkah, katakan melangkah, melangkah dan mencari yang terhilang. Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan, Tuhan itu tidak diam saja menunggu supaya manusia itu mendekati dia. Tetapi Tuhan Yesus melangkah turun dari surga, mendekati manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak duduk diam biar manusia yang datang kepada Bunda. Tuhan turun dari surga, dari tatanya yang mulia, mendekati manusia untuk menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya. Dia menyalurkan kasih, dan Tuhan mau kasih yang sudah engkau dan saya kita salurkan kembali. Amin. Jangan duduk diam nyaman. Saya puji Tuhan di tempat ini mulai bergerak, katakan bergerak. Mulai ada konsel, mulai ada doa. Besok minggu kedua konsel di mana Pak Wing? Oh, tempat Pak Nur. Nah, saya bersyukur ada pertumbuhan, ada pergerakan di tempat ini, ada doa, ada konsel, itu yang menghidupkan. Dan gereja di sini mulai kembali hidup. Saya juga belajar bersama dengan tim itu melangkah ke desa-desa. Ya, mungkin saya izin minggu depan saya tidak hadir karena saya mulai lagi pelayanan di yang kali ini dekat di Bandungan. Biasanya saya pelayanan di
Temanggung ya, berangkat jam 4 Bapak Ibu, suaminya istri masih tidur, kami rombongan berangkat, pulangnya jam berapa? Jam 9 ya, berangkat sih tidur pulang Mas. Nah itu Tuhan, aku kasih Tuhan jangan jauh-jauh Tuhan, tempat yang dekat itu kan di Bandungan Tuhan bukakan pelayanan lagi 2 gereja yang kecil itu siap melayani. Kenapa kalau saya ke Temanggung itu sampai tengah malam? Karena di sana itu ibadahnya yang pertama di gereja Keblok itu jam 7 pagi, terus di GIA itu jam 11, terus di gereja yang satunya itu GIA juga sore. Jadi waktunya itu, maksud saya ketika saya melangkah itu merangkum semua, enggak kaneman-eman ya satu gereja saja, tapi resikonya ya itu pulangnya malah tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat kerinduan, katakan Tuhan melihat kerinduan. Ketika engkau dan saya punya kerinduan, Tuhan aku mau melangkah menjadi saluran kasih-Mu, pasti Tuhan kasih jalan seperti saya. Tuhan tuh pertemukan dengan donatur, Tuhan pertemukan dengan pembawa yang bisa main musik, Tuhan pertemukan dengan yang nyopir, Tuhan lengkap sediakan kami satu tim itu untuk pelayanan ya. Kita harus melangkah, katakan melangkah menjadi saluran kasih. Ketika kami ke desa Bapak Ibu Saudara, kami bergerak ke desa, kami membawa pakaian yang pantas pakai, ada yang membagikan sembako, pokoknya lah luar biasa. Sukacitanya itu tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang. Secara daging, aku capek Tuhan. Lebih enak apa? Duduk di rumah, amin. Itu maunya, tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Engkau dan saya sudah menerima kasih, kita harus menyalurkan, katakan menyalurkan kasih. Dan saya mengalami ketika kasih yang dari Tuhan itu kembali saya salurkan, hati ini rasa senang, sukacita yang tidak bisa diganti dengan apapun. Hatiku senang, hatiku ayem ketika engkau dan saya menyalurkan, mau melangkah menjadi saluran kasih. Hatiku ayem dan hidupnya kemerosot ya, yang namanya kelimpahan itu tidak mutlak bicara yang namanya uang ya. Kelimpahan itu bisa damai sejahtera. Ketika engkau dan saya sudah menerima damai sejahtera, kita kembalikan yang menjadi saluran, katakan saluran damai sejahtera itu kita kembalikan kepada Tuhan dengan cara aku mau menyalurkan Tuhan. Aku mau menjadi saluran kasih Tuhan di lingkungan, di pekerjaan, dimanapun. Ojo duduk meneng wae, ndekem nang omah wae. Ndak.
Ada saatnya engkau dan saya ditanya Tuhan, ketika kontrak kita udah selesai, hidup kita udah selesai di dunia ini, Tuhan tanya, berapa jiwa kau bawa? Nanti Tuhan tanya kepada kita. Makanya selama Tuhan masih berikan kesempatan, tolong aku Roh Kudus, engkau tahu aku tidak pintar ngomong seperti saya, nek ngomong itu gagap, kecopot sana, kecopot sini. Kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu anugerah Tuhan. Teman-teman saya itu bingung, hah? Anak khotbah? Anak sih menang khotbah iya. Kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu anugerah Tuhan. Justru makanya saya katakan di dalam kelemahan kita, di situ kita bermegah. Aku bermegah Tuhan di dalam kelemahanku. Jangan Tuhan halau, singkirkan kelemahanku. Di dalam ketidakberdayaan kita, kelemahan butuh jalan kita bawa korban. Aku bersyukur Tuhan buat kelemahan ini. Aku mau belajar Tuhan di dalam kelemahan ini untuk terus mendekat kepadamu. Kuasa ilahi itu bekerja ketika engkau dan saya menyadari aku lemah, aku tidak bisa buat apa-apa. Tetapi bagi orang yang pintar, yang kemintar, jauh dari hikmat Tuhan. Tapi rembut saya itu mengucapkan gereja, saya padahal diundang sana sudah berapa kali. Seringnya tak bawa itu GBI. Nah, ditanya yang begitu GBI, jadi saya sendiri sama apa? Bapak Ibu Saudara, saya ngomong pun pecotot sana, pecotot sini. Sekali lagi kalau Tuhan perkenankan saya melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi saluran, katakan jadi saluran. Menjadi saluran kasih itu yang kedua, tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya, engkau dan saya dikuduskan, dibenarkan, dipilih. Satu tujuannya menjadi saluran kasih. Roma 3 ayat 13 ayat yang ke Roma 13 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Kasih tidak berbuat jahat terhadap siapa Bapak Ibu Saudara? Terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita sudah diselamatkan, harus menyelamatkan orang yang ada di sekeliling kita, menjadi saluran kasih. Mulutnya jangan sok ngegas lagi menyakiti pasangannya, menyakiti orang di sekelilingnya, menyakiti tetangganya. Ubah mulutku Tuhan menjadi sumber air yang menghidupkan, sehingga pasangan kita diberkati, tetangga kita diberkati. Karena Tuhan memilih, Tuhan menetapkan engkau dan saya untuk menjadi saluran kasih. Pasti lemah lembut kasihmu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling Tuhan terus alirkan, curahkan di
dalam kehidupan saudara dan saya, seperti mata air yang semakin membuat dan membuat di dalam kehidupan engkau dan saya. Amin. Kita buka sebentar Amsal 10 ayat yang 11. Kita mau melakukan yang namanya Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan mulutku yang ngegas, Tuhan ubahkan menjadi berkat buat orang yang sekelilingku Tuhan. Amsal 10 ayat yang 11, kita baca bersama-sama. Ini mulut ini sangat membahayakan saudara, seringkali tidak disadari, menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Ngegas, ngomongnya ngegas, ya kita dikasih duit seberapapun banyak, kalau omongan kita ngegas itu menyakiti pasangan kita, menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Sudah ketemu Amsal 10 ayat yang 11, kita baca bersama-sama. 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber apa? Kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan apa, Bapak Ibu? Belah. Tuhan, urapi mulutku Tuhan menjadi saluran sumber yang menyegarkan pasanganku, menjadi saluran sumber air yang menyegarkan orang-orang di sekelilingku, sehingga melalui perkataanku ini Tuhan ada saluran kasih, ada cintamu Tuhan yang menarik banyak jiwa-jiwa yang sedang antri ke dalam neraka melalui sederhana, melalui perkataan kita. Jiwa-jiwa itu mungkin boleh tersentuh, boleh dijamah. Pagi demi pagi, setiap pagi saya sampai selalu saya deklarasikan, Tuhan, Shalom Tuhan memenuhi toko kami. Semua orang yang lalu lalang di depan toko kami merasakan damai sejahtera. Shalom Tuhan memenuhi Tuhan toko kami. Semua orang yang masuk menjadi pelanggan, menjadi pembeli di toko kami merasakan damai sejahtera untuk menembus sampai jiwa mereka. Shalom itu Tuhan menjamah menembusi jiwa semua karyawan kami, sehingga semua orang-orang yang masuk di dalam toko kami berjumpa dengan pribadi melalui apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan kita. Perkataan yang ngegas Tuhan ubah menjadi apa tadi? Sumber, katakan sumber. Sumber air kehidupan. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kemarin sore Pak Heri itu nyuruh apa? Sopirnya tuh membersihkan bagian belakang toko itu, dibersihkan rumputnya karena sebelahnya mau TKW, mau mantu. Pak Heri bilang nanti udah di belakang boleh dipakai parkir. Nah, sopirnya itu suruh bersihkan gudang di belakang itu. Apa Bapak Ibu Saudara terjadi? Kembali lagi di gudang di belakang itu ada bangkai, ya, bangkai ayam, bangkai itu. Suami mulai itu saya bilang, jaga hati. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Jangan itu si jelek itu muter-muter golek dalan di mana engkau dan saya marah, di situ dia masuk. Ya, akan saya pesankan ya, pengalaman saya ini jaga hati ya. Ketika menghadapi seperti itu jangan marah. Bangkai ayam Tuhan ubah menjadi berkat kelimpahan. Kan ada kuasa firman di dalam mulut kita. Firman itu tidak jauh di surga sana, tetapi di mana Bapak Ibu? Di mulut kita. Di depan kita ada bangkai, kita berkatakan, terima kasih Tuhan. Aku berkatakan bangkai menjadi kunci apa untuk membuka berkat dan kunci Tuhan. Yang lain kirim bangkai. Tidak lama orang pesen batang, orang pesen lagi. Itu cara Tuhan kalau ketika engkau dan saya cara merespon yang betul. Ojo diandalkan marah, emosi. Amin. Mau diberkati? Jaga hati. Jangan apa sidik-sidik muka, sidik-sidik marah. Saya ngomong sama Pak Eri, tolong nih aku mulai marah atau mulai
saya, tolong abang kasih tahu aku, kita saling kasih tahu lah. Saya bilang sama kayak gitu, jangan ngerasa apa bener. Sering nanti kasih tahu, begini udah, tapi pagi ini Tuhan mau mengatakan apa? Mujizat yang terbesar apa? Ketika hati kita yang pahit diubahkan menjadi hati yang manis. Amin. Hati yang keras diubahkan menjadi yang lembut. Amin. Berkat Tuhan sediakan di depan kita ketika respon kita benar. Amin. Kuncinya yaitu mulut kita menjadi sumber, katakan sumber air yang menghidupkan. Langsung ngegas, katakan sebelah mau ngegas. Pak San gak mau lihat ya. Aku gak tahu ngegas sama. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Engkau dan saya sabar, Tuhan salurkan, Tuhan alirkan kekuatan untuk meraih, menerima berkat itu dengan utuh dan sempurna, tidak ada yang tercecer. Makanya sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Ini saya dikasih jam sampai berapa? Apa ini? Biasa Selasa jam berapa? Sampai sore Pak San. Pak San tak tinggal kok. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan kuat padamu, dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri apa? Kuat kepada engkau dan saya. Ketika engkau dan saya menghadapi segala sesuatu yang tidak enak sekalipun, respon kita benar, maka dari mulut gerbang, pintu gerbang mulut kita yang keluar apa Bapak Ibu? Sumber air yang menghidupkan, sumber air yang menyegarkan, membawa jiwa-jiwa yang di sekeliling kita diselamatkan, bertobat. Amin. Sedikit lagi yang ketiga, sedikit lagi. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Lali Bu. Yang kedua apa? Lali Bu. Sekarang yang ketiga, Tuhan Yesus datang. Katakan Tuhan Yesus datang. Yang ketika Tuhan Yesus datang membawa apa? Keselamatan bagi semua orang. Katakan semua orang. Kedatangan Tuhan Yesus untuk semua orang. Tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. Bahkan mereka yang dianggap paling rendah, paling hina, paling yang jelek sekalipun, tidak. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Ketika orang itu membuka hati, katakan membuka hati, menerima Tuhan Yesus, maka orang itu menerima keselamatan. Tapi ya orang itu bisa membuka hati kalau engkau dan saya tidak menjadi saluran kasih. Kalau engkau dan saya tidak melangkah, bagaimana? Makanya engkau dan saya harus bergerak, melangkah menjadi saluran kasih. Yang ketiga, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak memanggil orang benar saja, tetapi justru kedatangan Yesus menyelamatkan orang-orang dari api neraka yang antri saat ini, sedang antri ingin apa? Sekarang tuh orang dunia nek pengikutnya banyak, paling keren ya, kisah paling benar. Tetapi kebenaran Amsal mengatakan banyak orang banyak jalan yang disangka itu lurus, tetapi ujungnya apa? Maut. Amin. Amin. Makanya sama merasa kamu pengikutku paling banyak, paling keren, paling benar. Tetapi bagi yang saudara dan saya yang mengerti kebenaran, menangisi jiwa-jiwa itu, ayo bergerak, bertindak.
engkau dan saya dipanggil Tuhan, yang sudah diselamatkan, dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua orang, katakan semua orang yang mau membuka hati dan menerima Tuhan. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ketika kasih itu sudah kita salurkan, saudara jangan berkata, mana Bu, aku sudah melangkah, mana Bu, aku sudah memberitakan firman. Buktinya orang itu tidak bertobat. Bapak Ibu, dengan kasih Tuhan, bagian engkau dan saya sekedar menyalurkan, menyampaikan, melangkah. Orang itu mau bertobat atau tidak, itu karya Roh Kudus. Amin. Jangan menuntut aku sudah melakukan bagianku, mana orang itu pancet baik. Tepat pada waktunya apa yang engkau dan saya tabur, benih itu akan bertumbuh, katakan bertumbuh, dan membuat orang itu bertobat, membuka hati, menerima Tuhan Yesus. Sedikit lagi, Matius 28 ayatnya ke-19. Sedikit lagi kita akan selesai. Matius 28 ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Sudah ketemu, yuk kita baca sama-sama. Matius 28 ayat yang ke-19. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Engkau dan saya harus pergi, katakan pergi. Pergi. Jangan menikmati, yang penting aku sudah diselamatkan. Di sini dikatakan firman yang sudah engkau dan saya dengar, mengutus engkau dan saya untuk pergi, katakan pergi. Memberitakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagian engkau dan saya memberitakan mau orang itu bertobat atau enggak, itu karya Roh Kudus, bukan pekerjaan engkau dan saya. Amin. Terus dan terus sampai garis finish. Bagian engkau dan saya memberitakan, menyalurkan kasih, memberitakan firman Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan, orang itu akan mengalami pertobatan, membuka hati dan menerima Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk level yang lebih tinggi lagi. Nah, dibawa level lebih tinggi lagi itu ada tantangan enggak? Pasti ada, lebih besar ya. Lebih besar. Semakin digesek semakin apa? Kebeli. Seperti emas semakin digesek semakin banyak orang. Aku gini saja pun tidak mau terlalu rohani. Tipu gesekannya terlalu rendah. Tuhan membawa saudara dan saya terus digesek, katakan terus digesek, disempurnakan. Kau dan saya selamatkan untuk menyelamatkan. Ini bukan cuma tugas para pendeta, tetapi engkau dan saya harus bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Saat hidup kita selesai, Tuhan akan tanya, berapa anakku, jiwa yang sudah engkau bawa kepadaku, hidupku sudah selesai, engkau tak kasih umur sekian banyak, berapa banyak jiwa yang kau berikan kepadaku. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan, mari minta pertolongan Roh Kudus, kita melangkah, kita bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Amin. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan di dalam kebuntuan, di dalam seperti pelayanan saya ketok buntu. Nah, aku diundang keluar kota jauh-jauh, ya opo pergi nih ke sana Tuhan. Sedangkan Pak Hedi maunya apa? Karena saya nggak nyalakan si Bapak Ibu Saudara, yang namanya proyek itu nggak mau naik pendek, nggak bisa Senin saja akhirnya nggak bisa ya, proyek itu tadi ya harus nggak apa-apa. Jadi pagi saya pelayanan di luar, kalau tak ada pelayanan
pasti saya kesini. Sore saya baru ibadah bersama-sama bareng di Getsemani. Saya belajar untuk nurut saudara ya, semua ada dalam kontrol, ada dalam kendali Tuhan. Dan saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan besok minggu tanggal 26 kembali Tuhan bawa kami sama tim pelayanan di rumah. Saya percaya segala apa yang kami perlukan Tuhan pasti bukakan dengan ansarnya. Justru orang Kristen kok maunya karena sudah cuma Pak Yes luar biasa, tetapi justru semuanya itu terhalang, semuanya terhimpit, semuanya kayak kok justru di situ membawa iman engkau dan saya semakin kuat. Mau percaya sama Tuhan enggak? Amin. Mau percaya sama Tuhan enggak? Kalau mau percaya sama Tuhan, kita mau dibawa ke level yang lebih berat lagi. Saat himpitan, saat lembah kelam, tetap percaya ada mujizat, ada terobosan, ada kemenangan di balik semua masalah itu. Karena janji Tuhan membawa aku dan saya terus naik, tidak pernah turun. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku mengutangi dan aku tidak pernah utang. Deklarasikan firman itu setiap hari. Jangan di sini ngeluh, iki ya apa Tuhan, bayar kuliah anakku, bayar kontrak iki piye. No, persembahkan apa? Aku tidak mampu Tuhan bayar kontrakan, aku tidak mampu Tuhan, anakku Tuhan kuliah butuh dana, tetapi aku belajar mau bermegah di dalam ketidakmampuanku, di dalam ketidakberdayaanku. Amin. Di saat ada